cerita anak Islami substansinya adalah sebuah cerita yang menyajikan tokoh-tokoh dalam masa anak-anak, di mana tokoh anak ini memahami konsep keislaman, memegang teguh nilai-nilai keislaman di dalam sebuah cerita, dan dalam alur ceritanya tokoh anak Islami itu mengalami berbagai persoalan. Tapi dengan konsep dan nilai Islam yang dipegangnya, tokoh-tokoh di dalam cerita anak Islami berhasil mengatasi persoalan-persoalan. Disinilah aspek kemenarikan dari cerita anak Islam. Nah, di dalam buku Masih Ada Waktu Bagi Zaki untuk Belajar Bersyukur di Waktu Duha menyajikan banyak cerita anak Islami yang muarab pangkal persoalannya ada pada problematika tokoh anak-anak. Ada tokoh anak-anak yang sudah diberikan amanah untuk menggunakan uang dengan semestinya untuk biaya membayar buku, tapi karena keinginannya dia malah menggunakannya untuk membeli mainan. Ada tokoh anak yang berpegang teguh kepada keadaan dirinya, sehingga sekalipun ia dituduh, ia dianggap sebagai penyebab kekalahan dalam sebuah tim pertandingan sepak bola, dia tetap merahasiakan kenyataan dirinya kalau sebenarnya kekalahan itu disebabkan karena ketidakmampuannya dalam membeli sepatu baru. Disinilah tokoh-tokoh di dalam cerita anak Islami yang ada di dalam buku ini menampilkan dirinya sebagai tokoh yang problematik, tokoh yang mengalami persoalan. Antara dia harus berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam atau dia harus menuruti keinginannya semata, menuruti hasratnya semata, atau terjadi persoalan di mana tokoh ini dihadapkan kepada persoalan yang dia harus diselesaikan dengan nilai konsep dasar Islam ini. Inilah keistimewaan yang ada di dalam buku Masih Ada Waktu Bagi Zaki untuk Belajar Bersyukur di Waktu Duha ini. Cerita-ceritanya menyajikan tokoh anak-anak yang problematik dalam memegang teguh konsep dan nilai keislaman untuk mengatasi persoalan yang ia hadapi. Untuk itu, membaca buku ini akan memberikan satu pemahaman penting bagi orang tua dan anak-anak terhadap persoalan tentang pentingnya memegang teguh konsep dan nilai Islam yang kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun keadaannya, nilai Islam, konsep dasar keislaman ini harus kita pegang untuk mengatasi persoalan-persoalan. Tetapi tidak semudah itu. Cerita-cerita di dalam buku ini menghadirkan berbagai ruang problematika yang dihadapi anak. Berbagai persoalan yang dihadapi anak. Berbagai dilema-dilema yang dihadapi anak saat ia harus berjuang menegakkan dasar konsep keislaman dan nilai keislaman itu. Disinilah kita sebagai pembaca, kita sebagai anak, kita sebagai orang tua yang membaca buku ini akan memahami bagaimana dinamika psikologi anak saat dia ingin menegakkan satu konsep keislaman, memegang teguh nilai Islam di dalam kehidupannya. Itu tidaklah mudah. Karena di sini anak akan berhadapan dengan keinginannya yang harus ditiadakan, akan berhadapan dengan rasa malunya yang harus disembunyikan, akan berhadapan dengan rasa kebosanannya yang harus dihindarkan, sehingga
semua persoalan-persoalan yang dialami di dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita anak Islami pada buku ini, semuanya menghadirkan tentang konsep dasar dan nilai keislaman yang dipegang teguh oleh tokoh-tokoh anak ini. Disinilah kita sebagai orang tua dan anak-anak kita perlu membaca dan memahami setiap cerita yang ada di dalam buku Masih Ada Waktu ini. Karena dengan memahami dan membaca setiap cerita yang ada di buku ini, kita akan merefleksikan diri tentang inilah kehidupan anak-anak kita. Bahwa untuk memahami, untuk memegang teguh sebuah konsep dan nilai keislaman yang kemudian akan dipraktikkan dalam kesehariannya tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Setiap anak akan mengalami dinamika persoalan yang ia hadapi. Nah, dengan membaca buku ini, orang tua bisa membangun empati refleksinya kepada anak-anak untuk bisa lebih memahami dunia anak-anak. Untuk itu, segera miliki bukunya, baca setiap ceritanya, pahami setiap problematika yang ada di dalam setiap tokohnya, dan praktikkan setiap konsep penyelesaian yang ada di dalam buku ini yang ditulis dengan sangat cerdas oleh para penulisnya. Niscaya buku ini akan menjadi sebuah sarana untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman menakjubkan dalam sebuah cerita yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita.